Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hatina Fitri, Guru Bidang Studi Seni Budaya SMA Islam Anija Medan. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Masih semangat kan dalam belajar daringnya? Seni budaya asik, kreatif, dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang analisis seni musik, yaitu pembahasan pada bab 4. Oke, sebelum kita menganalisis musik, mari kita kenal dulu dengan seni musik. Oke, apa aja itu? Pertama ada pengertian, selanjutnya alasan, tujuan, dan kegunaan. Oke, ini dari seni musik ya. Kita lihat pengertian dari seni musik. Karya seni musik adalah objek kasat indera dengar yang bersifat auditori, suara. Kemudian alasan, sebuah karya seni musik pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat musik. Kemudian tujuan seni musik ini yaitu karya musik hadir karena adanya kreativitas dari hasil penciptaan seseorang serta dapat berasal dari pengungkapan gagasan dari proses kreatif yang terinspirasi dan tercipta dari fenomena-fenomena kehidupan manusia dan alam. Oke, itu tujuan dari seni musik. Kemudian kegunaannya. Oke, salah satunya yaitu sebuah karya seni musik sebagai objek pengamatan berlaku buat siapapun. Oke, yang mana kita akan menganalisis seni musik. Jadi kegunaannya itu sebagai objek pengamatan. Konsep dan makna proses kreasi musik. Oke, apa itu kreasi? Kreasi merupakan kegiatan yang bermuara pada lahirnya sebuah karya seni, di mana proses kreasi bertujuan menghadirkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Salah satunya adalah sebuah karya seni dapat berwujud musik. Oke, itu dia kreasi, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Oke, kemudian masuk ke proses kreatif. Proses kreatif di sini ada 4, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Tahapan persiapan, maksudnya ini memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Oke, kita buat dulu suatu masalahnya, kemudian kita cari usaha awalnya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian setelah tahapan persiapan, masuk ke tahap inkubasi, yang mana masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal yang lain. Jadi tahap inkubasi dapat membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang melelahkan akibat proses pemecahan masalah. Jadi menghentikan proses pemecahan masalah dalam beberapa waktu untuk menyusun kembali pemikiran-pemikiran kita terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi melupakan sebuah masalah yang berat dalam sementara waktu dapat membantu kita untuk menemukan ide-ide baru yang lebih sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tahap ini juga dapat membantu kita dalam proses kreatif, karena dalam tahap ini kita seringkali dapat memecahkan suatu masalah tanpa kita sadari. Oke, itu tahap inkubasi. Kemudian masuk ke
tahap iluminasi. Oke, tahap iluminasi pada tahap ini, pada tahap inkubasi tidak selalu memicu terjadinya iluminasi atau pencerahan. Jadi pada saat iluminasi terjadi, jalan terang menuju permasalahan mulai terbuka. Kita akan merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa karena jalan terang menuju permasalahan tersebut mulai terlihat, mulai terbuka gitu. Jadi karena pemahaman meningkat, semua ide muncul dan ide tersebut saling melengkapi untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kemudian sudah terpecahkan masalahnya, sudah dapat pencerahannya, kemudian masuk ke tahap verifikasi. Oke, tahap verifikasi ini yaitu setelah semua ide ditemukan, maka ide tersebut harus diuji, jadi harus diverifikasi gitu. Jadi tahap ini merupakan tahap untuk menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan legitimasinya. Jadi tahap verifikasi umumnya lebih singkat daripada tahap-tahap sebelumnya karena tahap ini hanya menguji dan meninjau kembali hasil perhitungan seseorang dan juga untuk melihat apakah penemuan itu berhasil atau tidak. Itu dia proses tahapannya, mulai dari persiapan, inkubasi, iluminasi atau pencerahan, kemudian verifikasi atau pengujian hasil karya itu tadi. Oke, itu dia tahapannya. Kemudian masuk ke aspek yang sangat mempengaruhi kreativitas. Oke, apa aja itu aspeknya? Yang pertama ada pribadi, yang kedua pendorong, yang ketiga proses, dan yang keempat produk. Oke, itu dia kreativitas dalam pengembangan aspek kreativitas. Itu dia 4 aspek P: pribadi, pendorong, proses, dan produk. Jadi kreativitas akan muncul dari hasil adanya interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Kreativitas adalah sebuah proses merasakan, mengamati, dan membuat dugaan tentang adanya kekurangan masalah, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasilnya. Oke. Itu menurut Munandra 2002 halaman 39. Oke. Kemudian kita masuk analisis makna musik kreasi. Analisis musik tidak berarti menjelaskan komposisi karya seseorang. Analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip yang universal atau setidaknya mencari rumusan konsep penyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik serta menemukan nilai estetik musik. Sebagai langkah selanjutnya untuk melakukan analisis musik, perlu adanya pengenalan secara dalam terhadap tanda-tanda musik, aspek, dan unsur musikal. Hal tersebut dikarenakan dalam karya musik terdapat berbagai simbol dan tanda-tanda untuk dapat diketahui. Oke, kemudian simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Jadi nada ditulis dengan simbol. Simbol musik itu dinamakan not. Oke, jadi not itu dikenal juga dengan simbol musik. Oke.
Banyak istilah dan simbol musik yang digunakan untuk sebutan nada. Ini misalnya saja ya, yaitu ada 2. Nada tonal yaitu nada-nada diatonis untuk musik barat, dan nada modal yaitu nada-nada pentatonis untuk musik daerah. Oke, simbol musik. Simbol musik yang berupa nada-nada ada yang ditulis dengan angka, huruf, dan juga not balok. Oke. Hampir setiap karya musik di dalamnya mengandung unsur-unsur musik. Urutan pengelompokan unsur-unsur musik itu dapat berbeda-beda sesuai dengan pandangan orang yang menyusunnya. Oke, jadi pada dasarnya unsur-unsur musik itu dikelompokkan pada 2 kelompok besar, yaitu unsur-unsur pokok yang terdiri atas irama, melodi, harmoni, bentuk struktur lagu, unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamika, dan warna nada. Oke, nilai estetis seni musik. Oke, untuk unsur-unsurnya, kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian masuk ke nilai estetis seni musik. Nilai estetis musik adalah perwujudan karya musik yang memiliki keindahan. Jadi wujud dari nilai edukatif dan nilai estetis musik yaitu mendidik, mengajar, melatih, membimbing kegiatan dalam berolah musik. Selain hal tersebut, nilai tambah dari kedua nilai tersebut yaitu nilai edukatif dan nilai estetisnya tadi, adanya wujud kreativitas dalam mencipta, menyajikan, mengaransemen, mengkompos, dan mereka-reka karya. Oke, baik berupa lagu-lagu, komposisi, ataupun karya verbal lainnya ke arah yang lebih baik, pantas, serta indah didengar, dilihat, dan dirasakan. Oke, itu aja materi kita pada hari ini. Thank you, sampai berjumpa di video-video selanjutnya ya. Jadi jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di grup WA yang telah dibuat. Oke, terima kasih. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. SMA Islam An-Nijab Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.